Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Instrumen Laboratorium SD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan melakukan sebuah praktikum. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Anis Waizatul Maufiroh, NIM 133. Selanjutnya rekan saya Muhammad Selamat Pribadi, NIM 143. Serta Cindy Ramadhani, NIM 144. Dan yang terakhir Firdaus Suryo Febriantoro, NIM 153. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai bagian-bagian tumbuhan pada struktur bunga sepatu. Tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu melalui praktikum yang telah dilakukan, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga serta menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian bunga yang telah diamati dengan benar. Praktikum kali ini digunakan pada kelas 4. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkunganku, serta pembelajaran 3. Selanjutnya, mari kita mulai praktikum. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum kali ini serta langkah-langkah atau prosedur kegiatan praktikum. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini itu ada 4. Yang pertama yakni loop atau kaca pembesar, yang kedua pinset, yang ketiga alat tulis, dan yang terakhir atau yang paling penting yakni bunga sepatu. Untuk langkah-langkah atau prosedur kegiatan praktikum itu ada 8 tahap. Tahap yang pertama yakni menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Tahap yang kedua, amatilah bagian-bagian bunga dengan tanpa merusaknya. Perhatikan bagian kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunganya. Langkah yang ketiga, gambarlah hasil pengamatan pada lembar kerja siswa atau LKS dan lengkapilah dengan keterangan tulisan. Langkah yang keempat, amatilah bagian kelopaknya. Dapatlah bentuk dan warna kelopak tersebut. Langkah yang kelima, yakni amatilah pula bagian mahkotanya. Catat bentuk dan warnanya juga. Langkah yang keenam, untuk mengamati benang sari, kalian harus menyingkirkan bagian mahkota bunga terlebih dahulu. Hitung jumlah benang sari yang ada. Apakah benang sari melekat pada mahkota bunga? Dapatlah hasil pengamatan kalian. Dengan menggunakan kaca pemisah atau loop, amatilah bagian kepala sari atau antera. Apakah kalian melihat adanya sebuah sari yang mirip seperti kepala sari? Langkah yang ketujuh, amatilah bagian putik yang biasanya terletak pada tengah bunga. Catatlah bagaimana bentuk putik bunga tersebut. Perhatikan bagian ovarium, tangkai putik, dan kepala putiknya. Langkah yang ke-8 atau yang terakhir, buatlah gambar struktur putik meliputi ovarium, tangkai putik, dan kepala putik. Tuangkan hasil kerja kalian pada lembar kerja siswa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai data apa saja yang diperoleh setelah melakukan praktikum. Nah, sebelum itu, dari modul yang sudah kita baca, kita akan memperoleh data, yaitu yang pertama, setelah mengamati bagian bunga tanpa merusak bunga ini, kita akan memperoleh data berupa gambar dari pengamatan kita. Yang kedua, setelah kita mengamati bagian kelopaknya, kita akan memperoleh data berupa bentuk dan warna dari kelopak bunga ini. Yang ketiga, setelah kita mengamati bagian dari mahkota bunga, kita akan memperoleh data yaitu berupa bentuk dan warna mahkota bunga tersebut. Yang nomor 4, setelah kita mengamati bagian dari benang sari, kita akan memperoleh data yaitu berupa jumlah dari benang sari dan apakah benang sari ini melekat pada mahkota. Selanjutnya, nomor 5, setelah kita mengamati
bagian dari putik, jadi kita nanti akan sedikit merusak bagian bunga ini, yaitu kita akan memperoleh data berupa bentuk dari putik bunga dan juga gambar struktur putik meliputi ovarium, tangkai, yaitu tangkai putih dan kepala putih. Baik, untuk lebih jelasnya nanti kita melakukan Baik, selanjutnya di sini kita akan mengamati bagian-bagian bunga tanpa merusaknya, yaitu mulai dari bagian kelopak bunga ini, bagian bawah ini ya, hijau. Yang kedua yaitu mahkota, ini yang warna merah. Yang selanjutnya ada benang sari, ini yang kuning. Yang selanjutnya putik yang di atas sendiri ini, dan yang terakhir yaitu dasar bunga atau bagian tangkai. Selanjutnya, setelah kita mengamati bagian dari bunga tanpa merusaknya, kita gambarkan hasil pengamatan tadi pada lembar kerja yang sudah kita siapkan. Baik, setelah kita mengamati dan sudah menggambar bagian dari bunga tanpa merusaknya, kita selanjutnya akan mengamati bagian kelopaknya di sini, dan kita akan mencatat bentuk dan warnanya. Bentuknya sudah jelas ya. Di sini bentuknya seperti kerucut tapi banyak, meruncing. Di sini menopang pada mahkota ini, dan warnanya yaitu hijau muda ya, hijau muda warnanya. Selanjutnya kita amati bagian dari mahkota bunga. Di sini ada 5 mahkota bunga. Kita juga akan mencatat bentuk dan warnanya. Warnanya sudah jelas, merah, dan bentuknya yaitu segitiga, mirip segitiga ya. Yang selanjutnya kita akan mengamati benang sari. Nah, di sini benang sari. Iya, benang sari yang bagian warna kuning. Banyak, ada cabang-cabangnya banyak. Nah, di pucuknya itu ada kuning. Di pucuknya ini ada kuning ya. Nah, kita hitung jumlah dari benang sari ini. Ada banyak ya, kecil-kecil. Nah, di sini gunanya kaca pembesar atau lup untuk melihat lebih jelas ada berapa sih benang sari. Dan apakah benang sari ini melekat pada mahkota bunga? Benang sari ya melekat di di sini. Benang sari melekat pada mahkota bunga dengan bantuan atau berupa tangkai yang menghubungkan antara benang sari dan mahkota ini. Benang sari ini melekat pada tangkai. Gimana sih? Bukan. Maksudnya benang sari ini melekat pada mahkota bunga yang dihubungkan oleh tangkai
benang sari ini ya. Ini sudah jelas ada melekat ini di dalamnya, melekat. Yang dihubungkan oleh tangkai. Ya, setelah itu kita catat hasil dari pengamatan kita tadi. Selanjutnya, apakah ada serbuk sari yang bentuknya mirip debu pada kepala sari? Ya, di sini sudah jelas ya. Untuk benang sari terdapat serbuk sari yang warna kuning ini, terdapat serbuk sari yang miripnya yang bentuknya mirip debu pada kepala sari. Ya, di sini yang kuning, warna kuning ini ya. Ini sangat kecil. Baik, selanjutnya kita akan mengamati bagian dari putik. Bagian putik. Ini yaitu yang ini, yang bagian atas sendiri, pucuk. Di sini ada 5 putik. 5 cabang. 5 cabang putik ya. 5 cabang putik. Setelah kita amati, kita akan mencatatnya pada lembar kerja yang sudah disediakan tadi beserta dengan hasil pengamatan sebelumnya. Kita gambar struktur dari putik, yaitu meliputi ovarium, tangkai putik, dan kepala putik. Nah, di sini kita akan merusak bunganya. Kita akan sedikit merusak. Menggunakan cutter atau silet. Kita belah menjadi 2. Jika bisa, kita lurus vertikal. Lurus. Terus sampai ke titik. Ini kita ambil ini saja. Ini terdapat titiknya. Nah, kita bisa lihat, kita singkirkan dulu. Mana pinsetnya tadi? Bentar, pinsetnya hilang guys. Nah, di sini terdapat ovarium. Ovariumnya jadi di tengah ini ya. Ini di tengah. Ini ovarium namanya. Terus ada tangkai putik. Tangkai putik ini yang ini ya, yang lurus ini. Ya, yang lurus. Ini set ada ini. Ini yang tangkai putik. Dan yang terakhir ada kepala putik. Nah, ini kepala putiknya yang atas, bagian atas sendiri tadi ya. Ini ada kepala putik. Jadi yang di bagian sini.
Nah, setelah itu kita akan membuat gambarnya. Nah, baik, sudah kita gambar, yaitu struktur putik yang meliputi dari ovarium, tangkai putik, dan kepala putik. Sudah kita gambar, kita tuangkan pada lembar kerja. Di sini sudah ada gambarnya ya. Ada ovarium ya, tangkai putik, dan kepala putik. Ini hasil dari belahan kita tadi. Ya, terima kasih. Modul dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran IPA. Kini modul dan LKS yang digunakan dalam pembelajaran ini. Modul ini berfungsi sebagai sumber belajar atau bahan ajar yang digunakan untuk peserta didik dalam membantu memahami materi. Modul ini memuat materi mengenai bagian-bagian tumbuhan serta materi yang lainnya yang tergabung dalam tematik. Kemudian LKS ini berfungsi sebagai penunjang siswa dalam mengerjakan soal maupun latihan-latihan setelah mereka memahami materi yang mereka baca dari modul sebelumnya. LKS ini memuat ringkasan materi yakni tentang bagian-bagian tumbuhan serta memuat langkah kerja untuk melakukan praktikum yang akan dilakukan pada pembelajaran IPA ini. Penggunaan modul serta LKS ini yaitu berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami dan menguji kemampuan siswa dalam pembelajaran IPA ini.